Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Marlika Selveni Tangiduk, mahasiswi semester 5. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu saya mengajak kita untuk berdoa, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerjaan sorga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema sabar dalam kesesakan. Firman Tuhan kita baca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, kesulitan, tantangan atau beban hidup, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh. Namun, kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Semua persoalan yang terjadi, kita pasrahkan kepada Tuhan di dalam doa. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi, kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan kita sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesabaran merupakan sesuatu yang sangat mudah untuk dikatakan tetapi susah untuk dilakukan. Ketika kita berada di situasi yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kesabaran mungkin sangat mudah dilakukan pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, tidak mengalami hambatan, dan semua berjalan tepat waktu. Sebagai manusia, kita sulit sekali menjadi orang yang sabar. Bisa dikatakan di zaman serba canggih seperti sekarang ini, kesabaran adalah suatu sifat yang paling sulit ditemukan dan menjadi sesuatu hal yang sangat langka. Apalagi jika seseorang mengalami penderitaan atau kesesakan. Ya, tidak sedikit dari kita yang berkata, apakah saya disuruh sabar terus? Sabar kan ada batasnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebanyakan orang ingin melakukan segala sesuatu serba cepat. Kadang-kadang tanpa dipertimbangkan dengan matang, bahkan cenderung terburu-buru. Karena itu Paulus menasihatkan jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan. Nah, sabar dalam kesesakan maksudnya untuk tidak bersungut-sungut atau mengeluh, tetapi justru mendekatkan diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk menantikan waktunya. Bagaimana kita menunjukkan kesabaran supaya berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah belajar dari Yesus Kristus sebagaimana Ia telah sabar dalam menanggung segala penderitaan yang seharusnya bukan Ia yang menanggungnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada dua hal penting yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang sabar. Yaitu yang pertama adalah selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehendak Allah. Kita bisa lihat dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Ia mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang sabar, yang kedua yaitu selalu mengingat akan janjinya. Kita bisa baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah. Dari kebenaran firman ini, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada dalam rencana Tuhan. Penderitaan dan kesesakan dalam mengikut Yesus mengajari kita untuk tetap setia dan sabar. Allah punya rencana yang kita tidak mengerti, tetapi percayalah itu pasti yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat kita bersyukur dan hidup dalam kehendak Tuhan, serta selalu belajar untuk mengingat apa kata Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang sabar dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, hiduplah dalam Tuhan dan kehendak-Nya, supaya Dia memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.